Halo kawan Sound Machine, saya Zulfikri Ahmad. Sekarang lagi di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Mau bahas salah satu mobil yang ada di GIIAS 2023, yaitu Nissan All New Serena. Nissan All New Serena ini bisa jadi kompetitor berat ya buat Toyota Foxy, karena memang berada di segmen yang sama. Seperti apa detailnya? Ikutin terus video ini. Jadi Nissan Serena ini untuk yang terbaru ini, dia mengusung bahasa desain Nissan yang terbaru yang bikin dia itu kelihatan lebih futuristik, kayak bagian grillnya, terus bagian detail-detailnya. Sementara untuk ini ada beberapa detail yang masih kayak generasi sebelumnya, tapi ada maksudnya kenapa Nissan masih nyisain elemen generasi sebelumnya di Nissan Serena ini. Ini untuk bagian depannya Nissan Serena. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Jadi ini bagian sampingnya Nissan All New Serena ya. Kalau dibandingin sama yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu dia lebih lebih slick gitu ya. Kalau ini ada kakunya dikit. Saya garis bodi sini. Kalau yang baru kan agak nyes gitu ya, agak lurus. Kalau ini agak belok dikit, ada patahan tek-tek. Jadi kelihatannya tuh ini mobil two box gitu. Two box tuh kalau dalam pengertian bahasa desain, ini satu kotak ya, satu ini dua. Jadi Serena yang all new ini dia dari segi desain pendekatannya lebih ke two box ya. Jadi ada dua patahan lah istilahnya. Oke, jadi ini bagian sampingnya Nissan All New Serena. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya All New Serena. Jadi ini bagian belakangnya Nissan All New Serena ya. Kalau dibandingin sama yang sebelumnya, dia tuh lebih simpel tapi lebih futuristik, kayak lampu belakang, terus terutama di lampu belakang nih. Dia tuh kalau yang model sebelumnya kan agak agak menjorok ke bagian bodi samping ya. Dan juga untuk spoilernya juga dia lebih ke bawah ya. Kalau yang baru kan cuman ya sedikit lah. Jadi ini bagian dalamnya All New Serena. Ini kelihatan lebih futuristik ya, dengan interior yang lebih sederhana tapi serba terintegrasi ya, antara panel instrumen sama layar multimedia. Dan kalau dibandingin sama Foxy, ini tuh kelihatannya lebih minimalis tapi futuristisnya tuh kuat gitu loh. Bahkan dari orang lihatnya, wih, futuristik gitu. Kalau Foxy mungkin karakternya lebih ke ekstravagan, lebih bold gitu. Kalau ini simple tapi futuristik. Dan juga untuk jok depannya ini ya kelihatannya lebih nyaman ya. Dan juga Serena ini memang dirancang untuk lebih nyaman gitu loh. Bahkan dari platformnya aja dia bisa menahan angin dari samping, yang artinya Nissan Serena ini kelihatannya fun to drive ya. Dan itu perlu, karena jika sewaktu-waktu misalnya lagi nggak ada supir atau lagi weekend sama keluarga, ya mau nggak mau kan nyetir sendiri gitu ya. Ya kelihatannya mobil ini fun to drive. Oke, jadi ini untuk interior bagian depannya All New Serena. Sekarang saya mau coba duduk di belakangnya. Jadi ini duduk di jok baris keduanya All New Serena. Rasanya sih nyaman ya. Ini juga jarak antara kaki ke jok depan ya masih cukup jauh, dan ini jok depannya nggak saya ubah ya. Ini masih dalam posisi yang sama. Dan juga ini untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm, ini jok baris keduanya nyaman ya. Dan juga kalau saya baca di news release-nya Nissan Global, jadi Nissan mengklaim bahwa jok ini dirancang untuk benar-benar nahan postur badan penumpang gitu. Jadi benar-benar nahan gimana supaya nggak mabok gitu ya, supaya nggak, karena kan kalau keluar kota kan kita di jalan kadang suka mual, muntah. Ini benar-benar kalau kata news release-nya ini benar-benar dirancang gimana supaya nggak mabok saat dalam perjalanan. Dan juga duduk di jok baris kedua ini berasa lega ya, karena ini juga kacanya gede, terus pandangannya juga gede, dan kabinnya juga gede. Ini aja bahkan satu tangan gini aja masih belum nyampe gitu jarak antara kepala sama plafon. Ini kabinnya gede ya untuk All New Serena ini. Oke, jadi ini duduk di baris kedua. Sekarang kita mau duduk di jok baris ketiga. Jadi begini rasanya duduk di jok baris ketiga.
Dan ini jok baris kedua nggak saya ubah ya posisinya, meskipun ini bisa di maju mundur, tapi dengan posisi seperti ini cukup lega ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan juga tapi kalau untuk headroom ini dia nggak seluas ketika saya duduk di jok baris kedua ya. Ini mungkin tangannya mesti begini ya, jarak antara kepala sama plafon, yang artinya headroomnya ini dia lebih kecil ketimbang saya duduk di jok baris kedua. Tapi ini cukup lega ya untuk, dan memang ini wajar mengingat MPV itu memang harusnya dirancang selega mungkin karena orientasinya lebih ke penumpang. Agak sedikit beda yang SUV yang meskipun sama-sama orientasinya penumpang, tapi sebenarnya SUV sendiri dia tuh lebih ke kenyamanannya antara jok baris pertama dan kedua. Sementara jok ketiga agak dipaksain, tapi ini untungnya MPV ya, jadi kesannya masih lega dan memang harusnya begini. Jadi begini ya, pas ini mesin belum nyala tapi lebih ke ACC ya. ACC itu kayak akinya nyala. Nah, makanya ini kelihatan nih ada beberapa tombol-tombol. Di sini ada tombol AC, ada tombol rear control, terus di sini ada beberapa pengaturan di head unit ya. Jadi ini All New Serena ini udah lebih digital dibanding pendahulunya, dan juga dan ini cukup mendukung ya untuk interior yang minimalis. Ternyata lebih dibebankan ke digitalisasi yang ada di mobil ini. Dan kalau saya mesin lihat ini semuanya digital ya, bahkan layar display segala macam ya, ini fungsinya sebagai panel instrumen. Terus ya itu tadi ada alat-alat kontrolnya, dan di sini juga ada tombol tapi kalau ini udah kelihatan ya, meskipun ini nggak di ACC, ada EV sama e-pedal, yang artinya All New Serena ini dia bukan cuma futuristik dari segi tampilan, tapi juga dari fitur-fiturnya. Jadi ini mesin yang dipakai di All New Serena, yaitu mesin 1400 cc HR14DDE kalau nggak salah. Jadi ini mesinnya 1400 cc dan ini e-Power generasi baru. Kalau sebelumnya e-Power itu generasi sebelumnya, maksud saya dia 1200 cc, kalau ini dia 1400 cc. Tapi mesin ini dia perannya lebih ke sebagai genset ketimbang gerakin roda. Jadi sebenarnya e-Power ini tuh mobil listrik, cuman dia untuk sumber dayanya ini berasal dari mesin konvensional. Jadi ibaratnya mesin konvensional ini sebagai genset untuk baterai motor listrik yang bakal gerakin roda mobil ini. Dan untuk gambaran e-Power nanti bakal dijelasin lebih detailnya di video berikut. Jadi ini gambaran mesin yang bakal dipakai di All New Serena, yaitu e-Power. Jadi e-Power ini agak beda ya dengan hybrid, meskipun sama-sama melibatkan mesin konvensional. Kalau e-Power ini, dia mesin konvensionalnya ini hanya berperan sebagai genset, sementara yang menggerakkan mobilnya itu ada motor listrik di bagian mobil ini. Jadi yang menggerakkan mobil itu sebenarnya motor listrik. Mesin biasa itu hanya sebagai genset, yang artinya ini nggak ada plugin ya, nggak ada colokan buat ngisi baterainya. Yang artinya dengan e-Power ini pemilik atau pengguna Nissan Serena nantinya bakal tetap harus ke SPBU untuk isi bensin, karena jangan lupa ini masih ada mesin konvensionalnya. Dan untuk Serena ini dia udah pakai e-Power yang generasi berikutnya ya, ini masih yang generasi awal. Nantinya, dan kalau saya baca di news release-nya sih, untuk mesin konvensional All New Serena ini dia bukan 1100 cc ya, tapi dia bakal pakai mesin konvensional 1400 cc. Dan yang di sebelah saya ini gambaran e-Power untuk Nissan Kicks, yang lebih detailnya ada di video Sound and Machine yang sebelumnya. Jadi ini Nissan Serena yang sekarang dijual di Indonesia. Dan ini Nissan Serena ini sebenarnya udah di launching dari tahun 2019 kalau nggak salah. Dan hebatnya, meskipun karena gini, Nissan Serena itu sebelum ganti model dia sempat facelift ya. Sementara Nissan Serena di Indonesia ini belum facelift, padahal sama-sama dirakit di Jepang. Tapi hebatnya, meskipun dia nggak facelift, peminatnya saya kira masih bertahan lah ya. Bahkan di pameran ini kan ada beberapa orang yang penasaran sama mobil ini. Dan ya meskipun Nissan brandnya nggak sekuat
Toyota atau nggak sekuat Honda, tapi Nissan itu bisa ketolong ya salah satunya dari Nissan Serena ini yang peminatnya secara konsisten ada terus gitu di Indonesia. Sayangnya Nissan masih belum jual Nissan All New Serena ini meskipun ditampilin di Gias 2023. Tapi seandainya Nissan sekarang ini juga rilis Serena, ini bisa jadi ancaman buat Toyota dengan Foxy-nya. Pertama karena dia udah e-power ya. Sementara Toyota Foxy masih belum ada yang hybrid, masih yang mesin konvensional. Dan yang kedua, sebenarnya Serena ini lebih punya nama ketimbang Foxy karena Serena itu dia lebih dulu rilis ketimbang Toyota dengan Foxy-nya. Ya bahkan Serena sendiri dari begitu dia rilis kembali ya tahun 2000-an itu sebenarnya peminatnya apa ya? Sebenarnya termasuk banyak peminat lah. Sementara waktu itu Toyota masih belum rilis Foxy. Waktu itu bahkan NAV1 aja masih belum rilis. Tapi kalau misalnya Toyota pada akhirnya rilis Foxy Hybrid ya tentu nanti bisa jadi bakal saingan berat lah antara Toyota Foxy dan All New Serena ini. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau kawan Sound Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundmachine.com, di like juga akun Facebook soundmachine.com, dan ikutin terus website soundmachine.com untuk informasi otomotif terkini. Terima kasih sudah nonton.